trik-triknya agar memang sukses atau berhasil sesuai yang diinginkan apa saja gitu untuk budidaya jamur merang? Apa tipsnya kira-kira supaya sukses berhasil? Sudah berapa lama Kang Sepi usaha jamur tiram ini, jamur merang ini? 2 tahun. 2 tahun ya? Nah, kalau dari ini, kalau misalkan mau memulai usaha jamur merang ya, ini minimal itu dibutuhkan modal berapa banyak? Untuk biaya konstruksi sekitar 7,5 juta, itu tergantung dari kondisi wilayah dan masalah bambu sih yang paling Maksudnya utama. bahan bakunya ya? Harga bahan bakunya ini ya? Iya. Untuk biaya produksi sendiri relatif tergantung kita, cuman untuk standar sih kiranya paling 2 juta lah kurang lebih. Untuk bahannya, bahan baku? Semuanya. Oh, semua. Dari tenaga kerja, bahan baku, dan bibit juga. Itu udah kalkulasi total global untuk biaya produksi 2 juta? 2 juta, jadi total keseluruhan tuh konstruksi dengan produksi sekitar 10 jutaan. Sekitar 10 juta ya? Iya. Itu untuk ukuran berapa kali berapa? Ukuran 6x4. 6x4, jadi lebar 6 ya, 6 meter ya? Iya. Panjang 6 meter ya? Panjang 6 meter, lebar 4 meter, itu kumbung dalam. Dalam. Kalau kumbung luarnya itu sekitar 5x7. 5x7. Oh, berarti ada ruang space ininya 1 meter gitu ya? Iya, untuk sirkulasi udara 1 meter. Itu 10 juta ya. Terus untuk bahan-bahan sendiri, bahan bakunya ini didapat dari mana? Itu kita Untuk bahan-bahan produksinya ini? itu pesanan dari Bandung sih. Kita pesan dari Bandung. Per kilonya ketemu 800 perak. Per kilo 800 untuk perak. kapas. Warna produksi produksi utama, bahan utamanya Bahan bakunya adalah itu ya? Kapas. Oh, bukan ini, bukan jerami, bukan? Kalau jerami sebenarnya di sini masih belum ada untuk jerami. Kalau untuk daerah Kerawang memang udah komoditas jerami. Kalau di sini mayoritasnya kapas, bahan utama. Kapas ya. Kan padahal kan jerami kan tersedia gitu. Maksudnya daerah pertanian kan di Indramayu ini kan gitu. Sebenarnya untuk jerami sendiri memang kita masih belum menguasai tentang itunya ya. Karena memang ya kita satu contoh aja dari jerami yang 20% dengan kapas 80%, kita masih kewalahan masalah pemanenan hingga 2 kali pemanenan. Kalau kapas dia pemanenan hanya 1 kali periode pemanenan untuk 1 hari. Sedangkan kalau jerami itu 2 kali. Kalau jerami, kalau 1 kali ya banyak, ya kayak gini, banyak PS. Dari tahap mulai produksi, misalkan menyiapkan bahan, terus kemudian ya misalnya kan dari mulai produksi lah, itu memakan berapa waktu, berapa lama sampai dia itu panen gitu? Total untuk proses kalau dari kita pembaceman atau pengomposan itu kurang lebih sebenarnya sih setengah bulan ya. 10 hari apa 8 hari baru dibalik, 7 hari baru masuk ke kumbung. Ke kumbung. Oh, jadi prosesnya itu di luar ya, bukan di kumbung ya. Mulai muncul atau bibit-bibit jamur mungkin kayak seperti ini tuh berapa hari setelah proses masuk kandang dan ada campuran bahan bibit itu setelah itu berapa hari akan muncul benih-benih atau tunas-tunas jamur itu? Ada proses pertengahan yaitu 4 hari
setelah tabur bibit itu ada yang namanya perkawinan. Itu penyemprotan atau penyiraman miselium menjadi pinhead atau sawang, kalau bahasa daerah Indramayu sawang ke jamur. 4 hari setelah tabur bibit. 4 hari setelah tabur bibit, tergantung kondisi sawang itu udah terlihat tua atau tidak. Tapi mayoritas di sini itu 4 hari. Ini yang terakhir nih Kang Sepi, untuk tips trik agar mungkin karena ini kan untuk petani jamur kerang ya di Indonesia, barangkali mau usaha budidaya jamur tiram, ini kita bisa dengarkan tip-triknya agar memang sukses atau berhasil ya, sesuai yang diinginkan, apa saja gitu untuk budidaya jamur tiram ini, jamur merang. Apa tipnya kira-kira nih supaya sukses gitu, berhasil? Sebenarnya dalam segi usaha semuanya sama ya. Kalau untuk masalah tips sendiri sih, diri tekun, terus kerja keras, itu udah harga patok kesuksesan ya. Kesuksesan dalam usaha ya. Cuman kalau untuk main di jamur sendiri, karena kita produksi barang hidup ataupun memang ini terlalu peka dalam suhu. Jadi kita paling harus bisa menguasai yang namanya suhu. Pas kondisi cuaca apa itu, kesuksesan di jamur itu seperti itu. Jadi mengatur suhu ya. Maksudnya mengatur suhu gimana ini maksudnya nih? Kan di sini kan kalau jamur sendiri suhu idealnya 29 sampai 34. 29 sampai 34 derajat Celcius ya? Ya, itu untuk pertumbuhan jamur. Dan memang kalau pengen usaha yang benar-benar menghasilkan, kita harus punya yang namanya hygrometer, pH meter, termometer, itu harus ada. Alat-alat untuk pendukungnya ya? Alat-alatnya apa tadi? pH meter, pH meter, hygrometer, dan pengatur suhu panas itu, termometer orang nggak salah. Termometer ya. Nah itu harus. Terus yang paling utama adalah kondisi kitanya. Kita harus benar-benar, karena kondisi jamur itu pas dia tumbuh, paling tidak kita tahu kalau kondisi suhu ruangan ini lembab atau tidaknya. Walaupun tetap ada patokan termo ataupun higro, kita tetap harus peka terhadap kondisi media. Itu kunci kesuksesannya. Oke. Sip. Jadi buat Anda yang suka jamur nih, dari sinilah Anda memakan jamur tersebut dari petani jamur. Kalau mau nanya-nanya silakan bisa datang ke Desa Sukawera. Ini pusat produksi jamur merang. Sukawera. Di Sukawera. Sentranya di sini. Untuk penjualannya gimana penjualan? Sudah ada yang nerima? Sudah ada tengkulak langsung yang datang. Kita tinggal petik, panen, tengkulak langsung bayar cash. Terima kasih Kang. Demikian tadi saudara-saudara, teman-teman di Indonesia yang mau budidaya jamur merang, tips yang telah disampaikan mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat ya buat siapapun yang mau berusaha budidaya jamur merang ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa Anda hubungi, nah di sini ada di video ini, atau silakan bisa
ngobrol-ngobrol langsung